Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu farmakologi, lebih tepatnya adalah tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Kemarin sudah kita pelajari bersama peran perawat di dalam pengobatan. Nah, sekarang perlu kita ketahui sebagai seorang perawat apa saja sih yang harus kita pelajari berkaitan dengan interaksi obat dengan tubuh manusia atau tubuh pasien. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang fase farmasetik, ya, kemudian menjelaskan tentang 4 proses pada farmakokinetik, menguraikan proses farmakodinamik, dan menjelaskan proses perawatan pada pemberian obat. Oke, saya langsung ke farmakokinetik. Nah, oke. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu farmakologi, jadi farmakokinetik itu apa? Jadi farmakokinetik itu adalah keseluruhan proses atau kejadian yang dialami oleh molekul obat yang dikonsumsi oleh seseorang, mulai dari masuk obat itu ke dalam tubuh sampai obat itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Entah obat itu sudah selesai digunakan atau mungkin berlebihan. Jadi misalnya tempat pemberian obat itu lewat pencernaan peroral misalnya. Maka di farmakokinetik itu nanti akan mempelajari bagaimana obat itu diabsorpsi atau mengalami proses di sistem pencernaan. Jadi mulai dari masuk di mulut, di sana nanti dia akan melebur bersama enzim-enzim yang ada di daerah mulut, kemudian masuk ke dalam gaster, di gaster nanti dia di sana akan dilumatkan oleh HCl, kemudian di usus halus dia akan diabsorpsi sampai dengan nanti di mana target organ yang obat itu dituju gitu. Jadi misalnya obat itu tertujunya adalah sebagai antiinflamasi gitu ya. Nah, maka dia akan menuju daerah yang mengalami inflamasi tersebut melalui pembuluh darah yang ada di usus halus. Jadi absorpsinya di usus halus, di sana dia ada pembuluh-pembuluh kapiler, masuk ke dalam pembuluh kapiler itu dan kemudian diteruskan ke daerah yang mengalami inflamasi atau target obat tersebut. Kalau misalnya dia intramuskuler, kan ini kemarin kita sudah belajar ya macam-macam jalur-jalur pemberian obat. Nah, misalnya injeksi di muskulus, nah, maka nanti berarti obat ini akan masuk ke muskulus atau ke otot. Nah, nanti di otot itu dia akan mengalami absorpsi. Nah, absorpsi menuju ke daerah target obatnya. Nah, sama. Topikal juga seperti itu, inhalasi juga seperti itu. Berarti kalau inhalasi dia lewat sistem pernafasan, nanti dia masuk ke dalam sistem pernafasan itu targetnya di mana. Nah, jadi proses yang dialami oleh obat selama ada di dalam tubuh kita sampai kemudian nanti obat itu sudah selesai digunakan gitu ya. Kalau sudah selesai digunakan biasanya baru dalam tubuh itu akan mengalami biotransformasi. Biotransformasi ini terjadinya di hepar. Nah, setelah di hepar nanti tubuh akan secara otomatis, secara fisiologis dia akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, entah itu nanti lewat urin, lewat keringat, atau mungkin lewat feses. Nah, proses ini yang disebut dengan farmakokinetik. Ya. Nah, itu sebabnya farmakokinetik ini kalian akan mengenal 4 istilah ya. Istilah yang pertama adalah absorpsi, kemudian istilah yang kedua distribusi, istilah yang ketiga metabolisme, dan istilah yang terakhir adalah ekskresi. Jadi memang untuk absorpsi yang A itu ya. Nah, absorpsi ini tergantung obat tadi diberikan lewat jalur apa gitu.
Absorpsinya di mana? Kalau misalnya jalurnya jalur ingesti atau jalurnya lewat oral, maka absorpsinya nanti di usus halus atau di sekitar gaster bisa. Kemudian kalau misalnya tadi jalur pemberiannya adalah lewat otot di muskulus intramuskuler, maka absorpsinya ya di muskulus. Kalau misalnya pemberian jalurnya lewat vaskuler, pembuluh darah, maka ya nanti absorpsinya di sana seperti itu. Kemudian jalur selanjutnya adalah jalur distribusi. Jadi hampir semua obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita atau organ manusia itu distribusinya adalah lewat pembuluh darah. Meskipun ada juga beberapa yang lewat sistem saraf juga ada. Tapi sebagian besar distribusinya adalah melalui pembuluh darah atau vaskular. Kemudian metabolisme. Nah, metabolisme ini terjadi apabila obat sudah selesai diabsorpsi dan sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya. Metabolismenya di mana? Metabolisme terjadi sebagian besar ada di hepar, sebagian kecil ada di ginjal. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Nah, ekskresi ini nanti ini bisa lewat urin ya dikeluarkannya karena memang tadi metabolismenya lewat ginjal, atau kalau misalnya metabolismenya lewat hepar dia dikeluarkan lewat feses atau lewat keringat. Nah, jadi 4 istilah ini yang akan sering kita gunakan ketika kita mempelajari farmakokinetik suatu obat. Contoh misalnya paracetamol oral. Paracetamol itu kita kenal sebagai antipiretik ya, bisa menurunkan demam, bisa menurunkan rasa nyeri gitu ya. Nah, kalau tadi ada omongannya per oral, maka absorpsinya adalah lewat sistem saluran pencernaan, distribusinya sistem vaskuler ya, peredaran darah. Metabolisme sebagian besar dari paracetamol itu adalah di hepar, ekskresinya biasanya lewat urin. Nah, sel targetnya apa? Sel targetnya untuk paracetamol berarti karena dia antipiretik atau justru dia digunakan untuk sebagai anti demam ya, maka biasanya di hipotalamus. Nah, gitu. Jadi akan dibawa oleh vaskuler didistribusikan ke daerah yang memang membutuhkan. Nah, biasanya di hipotalamus kalau paracetamol. Nah, contohnya seperti itu. Itu farmakokinetik. Nah, ketika kita mempelajari farmakokinetik, kita harus mempelajari tentang penamaan ya. Penamaan setiap obat-obatan supaya tidak sampai keliru ya ketika kita menjelaskan kepada pasien misalnya. Jadi obat itu mempunyai nama kimia, nama generik dan nama paten. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi paracetamol, paracetamol itu adalah nama generiknya. Nah, isi dari paracetamol itu secara kimia adalah N-asetil p-aminofenol. Nah, asetil p-aminofenol inilah yang beredar atau terdistribusi di dalam tubuh kita. Nah, jadi susunan kimia itulah yang berdistribusi di dalam tubuh kita. Sedangkan merek paten atau merek dagang ya banyak. Ada Panadol, Sanmol, Pamol, Paramol ya. Itu merek dagang. Jadi kalau misalnya ditanya oleh pasien gitu ya, misalnya ini yang masuk ke dalam tubuh saya apa gitu. Kalau misalnya kalian menyebutkan paracetamol berarti itu adalah nama generik. Tapi kalau kalian menyebutkan merek, oh ini Panadol Bu, isinya paracetamol, berarti nama paten atau mereknya Panadol, nama generiknya adalah paracetamol dan isinya bahan kimianya adalah N-asetil p-aminofenol. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang farmakokinetik, maka kita harus paham betul rute pemberian obat. Jadi rute pemberian obat di sini ada yang enteral dan ada parentral. Yang enteral ini biasanya lewat oral ya, oral, sublingual, sublingual itu di bawah lidah, kemudian rektal. Nah, jadi memang dia butuh absorpsi yang lebih lama, gitu ya, absorpsi yang lebih lama. Kalau lewat oral ini memberikan obat melalui mulut dengan cara memberikan secara langsung ya. Kemudian biasanya pasien butuh air atau butuh buah untuk mendorong obat itu supaya bisa masuk ke sistem pencernaan kita. Kalau yang sublingual ini penempatannya di bawah lidah ya.
Kenapa di bawah lidah? Karena memang di bawah lidah kita itu ada vaskular yang cukup besar atau pembuluh darah yang cukup besar, yaitu pembuluh darah arteri sublingual yang nantinya dia masuk ke arteri mandibular. Nah, itu nanti langsung ke sirkulasi sistemik. Nah, makanya obat ini diberikan secara sublingual atau di bawah lidah. Ini juga harus tepat. Jangan sampai kemudian nanti karena bentuknya tablet gitu ya, langsung ditelan. Nah, kalau memang di situ indikasinya adalah diberikan secara sublingual di bawah lidah, pastikan bahwa pasien menempatkan obatnya itu tepat di bawah lidah. Jadi tidak ditelan lewat sistem pencernaan. Karena nanti dia akan lumat ya, lumat kena air ludah kita gitu ya, air liur, sehingga nanti dia otomatis akan terabsorpsi oleh pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Kemudian kalau rektal berarti ini melalui rektum ya, melalui anus. Nah, nanti di anus pun juga ada aliran darah, jadi absorpsinya di sana. Jadi 50% aliran darah dari bagian rektum meminta sirkulasi portal. Jadi biotransformasi obatnya nanti akan di heper akan dikurangi. Karena nanti biasanya kalau yang lewat rektal ini, misalnya obat-obatan yang suppositoria, itu dia juga sama ya seperti yang sublingual tadi, ketika dia mengenai cairan yang ada di daerah rektum, dia akan hancur atau lumat gitu. Jadi seperti air, sehingga nanti lebih mudah diabsorpsi oleh aliran darah yang ada di sekitar rektum. Nah, sedangkan yang parenteral ini ada intravena, intramuskuler, dan ada subkutan. Kalau yang intravena ini jelas ya, dia cara pemberiannya secara parenteral atau lewat sirkulasi vena, ya. Sedangkan yang IM ini diberikan secara intramuskuler lewat otot, gitu ya. Kemudian subkutan ini mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Jadi memang ada beberapa obat-obatan yang memang tidak perlu harus langsung ke sistemik ya, tetapi bisa lewat permukaan dulu atau lewat tumpukan lemak yang ada di otot. Ya, jadi tujuannya adalah supaya memperingan efek samping apabila obat tersebut disuntikan secara intravena, atau memang ada tujuan khusus yang sel targetnya itu ada di sekitar lemak dan otot. Seperti itu. Nah, ini cara-cara pemberiannya. Ya, jadi kalian harus paham betul karena ini nanti yang akan menentukan absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu sebabnya jangan sampai keliru di dalam pemberian obat. Dicek betul dia rutenya lewat apa, karena ini berhubungan dengan farmakokinetik. Apabila memang rutenya melalui intravena, ya diberikan lewat intravena, tidak intramuskuler, karena nanti proses farmakokinetiknya, distribusi, absorpsi, metabolisme, dan ekskresinya akan berbeda. Nah, ini sudut-sudutnya juga seperti itu. Nah, ini kalau yang farmakokinetik di luar yang enteral dan parenteral. Jadi, ini yang non-injeksi atau yang non-enteral ya, lewat inhalasi, jadi lewat sistem pernafasan, dan intranasal, lewat mulut dan lewat hidung. Jadi biasanya ini bentuknya adalah aerosol dengan cara dihirup atau dihisap. Kemudian ini juga ada yang intratekal, topikal, dan transdermal. Ini biasanya diberikan memang untuk pengobatan luar, ya, di permukaan saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, penjelasan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi untuk farmakokinetik. Di absorpsi itu adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada metode absorpsinya. Jadi pada saat memberikan itu memang juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ya. Apabila diberikan secara oral, otomatis memang masuknya dia untuk absorpsinya akan lebih lama dibandingkan yang intravaskuler. Karena kalau yang intravaskuler otomatis kan langsung masuk ke pembuluh darah atau vaskular sistemik, langsung ke daerah sel target. Tapi kalau yang lewat oral biasanya kan diabsorpsi dulu di pencernaan bersama dengan enzim-enzim pencernaan dan sebagainya, baru kemudian ke sel target. Nah, itu sebabnya ada transport aktif, ada transfer pasif. Yang transport pasif ini tidak memerlukan energi, itu sebabnya
perpindahan obatnya ini juga akan relatif lebih lama dibandingkan yang transport aktif. Kemudian kecepatan absorpsi ini tadi ya yang saya sampaikan, apabila diberikannya lewat oral, intramuskular, topikal lewat kulit gitu ya, itu bisa agak lama dibandingkan yang IV dan inhalasi. Kalau inhalasi tadi langsung dihirup atau dihisap itu juga akan lebih cepat. Biasanya memang obat-obatan yang inhalasi itu ditujukan untuk langsung di daerah saluran pernafasan, jadi otomatis lebih cepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyerapan obat itu ada aliran darah ke tempat absorpsi, luas permukaannya, jadi semakin luas, misalnya di otot itu kan luas ya, maka juga akan semakin lama. Total luas permukaan yang tersedia itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian waktu kontaknya dengan permukaan absorpsi ini juga mempengaruhi absorpsi. Nah, ini ya, kecepatan absorpsi dapat diperlambat karena nyeri dan stres, makanan tinggi lemak, faktor bentuk obat, kombinasi dengan obat lain. Nah, ini memang biasanya kalau kita ada beberapa obat tertentu itu yang dianjurkan dikonsumsi sebelum makan. Nah, itu memang obat-obatan itu mungkin absorpsinya, kecepatan absorpsinya itu akan sangat lama ketika ada makanan di dalam lambung ya, sehingga ada beberapa obat memang dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum makan. Nah, itu kenapa kalian biasanya kalau mungkin konsumsi obat-obatan ya, ini kok ada obat yang sudah makan, ada yang sebelum makan, itu bisa jadi memang kecepatan absorpsinya sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi makanya dianjurkan pada saat perut kosong sehingga absorpsinya akan lebih cepat. Nah, itu hubungannya dengan farmakokinetik. Ya, kemudian proses distribusi. Jadi proses distribusi itu adalah proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Jadi kemana sel targetnya, distribusinya kemana. Jadi misalnya tadi ya paracetamol, oh ternyata dia ditujukan untuk daerah hipotalamus gitu ya, maka dia akan dibawa oleh sirkulasi sistemik ke jaringan, di mana sel target yang diinginkan dari obat tersebut. Dan itu sangat dipengaruhi oleh aliran darah, permeabilitas kapiler. Jadi itu sebabnya kalau misalnya obat yang dikonsumsi lebih dari satu, kemudian ada penyakit kronis yang berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi, itu juga akan mempengaruhi kecepatan distribusi obat. Oke, kemudian untuk metabolisme ini di mana tubuh akan mengubah komposisi obat sehingga lebih mudah larut dalam air dan dibuang keluar tubuh. Jadi misalnya obat-obatan sudah selesai digunakan, sisa-sisanya itu supaya tidak meracuni tubuh kita, maka oleh hepar, oleh ginjal itu akan dirubah komposisinya sehingga dia lebih mudah larut air dan bisa dikeluarkan oleh tubuh. Entah itu dalam bentuk urin, bentuk keringat, atau bentuk feses. Nah, itu dikatakan metabolisme obat terutama terjadi di hepar, ekstrahepatik, dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, kulit, juga di lumen kolon. Jadi memang kalau misalnya tidak dilakukan di hati, ya biasanya dikeluarkan lewat feses, lewat paru-paru di pernafasan, kemudian di kulit itu lewat keringat ya, mengubah obat non polar menjadi polar sehingga mudah untuk diekskresi atau dikeluarkan dari tubuh kita sehingga tidak meracuni. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, ada kondisi khusus, jadi memang ada beberapa penyakit yang dapat mengurangi metabolisme, antara lain adalah penyakit hepar. Ya, otomatis ya kalau kita ada penyakit hepar itu penyakit sirosis, hepatitis, itu memang kita agak dilema ketika harus memberikan obat karena dikhawatirkan obat-obatan itu akan susah untuk dikeluarkan dari tubuh karena memang heparnya sudah mengalami gangguan gitu. Tapi biasanya sekarang sudah banyak penelitian-penelitian yang baru ya tentang obat-obatan. Jadi misalnya pilihannya kalau tidak di metabolisme di hepar ya bisa dikeluarkan langsung lewat ginjal. Pengaruh genetik, pengaruh lingkungan, dan usia ya, semakin tua usianya organ-organ tubuh semakin menurun fungsinya ya otomatis metabolisme obatnya juga akan semakin menurun. Nah, kalau ekskresi ini berarti eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang
ditubuh oleh ginjal melalui urin. Ya. Nah, ini ada hal-hal lain yang terkait dengan farmakokinetik selain dari absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi, juga ada yang disebut sebagai waktu paruh. Waktu paruh itu apa? Waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat itu dibuang oleh tubuh kita, sehingga tidak menumpuk. Jadi obat-obatan itu tidak menunggu semuanya selesai dikonsumsi, selesai di metabolisme baru dikeluarkan. Jadi biasanya memang secara bertahap ya. Itu berhubungan dengan efek samping obat. Jadi jangan sampai menimbulkan efek samping, maka setiap obat selalu punya waktu paruh. Jadi ketika setengah obat itu sudah berfungsi dan kemudian memiliki efek terapeutik pada tubuh kita, maka sisanya akan otomatis langsung dibuang. Jadi tidak digunakan kembali. Nah, waktu paruh ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh onset, puncak, dan durasi kerja obat. Kalau onset itu adalah waktu saat obat diberikan hingga terasa kerjanya. Itu sebabnya onset, puncak, dan durasi kerja obat ini sangat mempengaruhi berapa kali pasien itu harus diberikan dalam satu hari. Jadi itu sebabnya ada obat-obatan. Saya kadang misalnya dapat paracetamol diminumnya 2 kali, tapi kadang diminumnya 3 kali. Nah, itu atas beberapa pertimbangan hasil pemeriksaan fisik tentunya ya. Dari hasil pemeriksaan fisik, kemudian setelah pemeriksaan fisik penegakan diagnosa, setelah penegakan diagnosa maka pemberian terapi. Nah, pemberian terapi inilah harus juga memperhitungkan onset, puncak, dan durasi kerja obat. Ketika mungkin dari hasil pemeriksaan fisik kita tidak terlalu parah gitu ya, sign and symptomnya atau tanda dan gejalanya, biasanya obat ini akan lebih mudah untuk diabsorpsi sehingga kerjanya nanti lebih cepat berefek gitu ya, sehingga tidak perlu diberikan 3 kali, biasanya hanya diberikan 2 kali dalam sehari. Sedangkan puncak itu adalah waktu di mana obat mencapai konsentrasi tertinggi di dalam plasma. Sedangkan yang durasi kerja obat ini adalah lama waktu obat menghasilkan efek terapi atau efek farmakologis. Jadi misalnya itu sebabnya kenapa kalau misalnya 2 kali 1 gitu ya tulisannya, maka harus betul-betul di dalam 24 jam itu dibagi menjadi 2. Jadi setiap 12 jam obat harus diminum. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan puncak dan durasi kerja obat. Jadi harapannya kalau misalnya 2 kali 12 jam, puncaknya antara 6 sampai 7 jam. Dan kemudian akan menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologis di rentang itu, di antara 12 jam itu. Jadi tidak boleh terlalu dekat jaraknya, juga tidak boleh terlalu jauh. Karena dikhawatirkan kalau misalnya terlalu dekat, efek obat sebelumnya masih memiliki memiliki efek yang tinggi, sudah ditambah lagi sehingga nanti muncul efek samping yang tidak diinginkan, atau sebaliknya. Apabila terlalu lama pemberiannya, bisa jadi obat yang sebelumnya sudah tidak memiliki efek terapi, sedangkan obat yang akan datang diberikannya sangat terlambat, seperti itu. Nah, itu tentang farmakokinetik. Selanjutnya adalah tentang farmakodinamik. Jadi farmakodinamik ini adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologisnya, mekanisme kerjanya. Jadi bagaimana si obat itu, misalnya tadi efeknya paracetamol ada di hipotalamus, dan kerjanya di hipotalamus itu seperti apa. Nah, itu ya, bagaimana interaksinya di hipotalamus tadi. Sel-sel yang ada di hipotalamus kok bisa kemudian berefek terhadap paracetamol sehingga menurunkan demam dan menurunkan nyeri. Nah, itu disebut dengan farmakodinamik. Itu sebabnya farmakodinamik ini lebih fokus membahas seputar efek obat-obatan baik dari segi fisiologis maupun biokimia. Nah, ya, jadi efek obat ini adalah perubahan fungsi struktur atau proses sebagai akibat dari kerja obat itu dipelajari dalam farmakodinamik, bukan farmakokinetik ya. Jadinya efeknya seperti apa? Misalnya tadi di hipotalamus, efeknya bagaimana di hipotalamus? Oh, karena hipotalamus itu adalah pusat pengontrol suhu tubuh kita, maka dia akan berusaha untuk menekan, nah gitu ya, menekan sel-sel yang ada di hipotalamus supaya mengenali tubuh kita ini harus menurunkan suhu supaya sama dengan suhu lingkungan.
Itu disebut sebagai efek obat. Nah, itu adalah farmakodinamik. Nah, perbedaannya dengan kinetik tadi, kalau kinetik kan bagaimana rutenya, setelah masuk ke rute itu diabsorpsi, setelah diabsorpsi di distribusi, setelah distribusi, nah itu jalurnya itu di farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik ini lebih kepada bagaimana obat itu bekerja di sel targetnya atau di organ yang memang diinginkan, itu bagaimana reaksi yang timbul seperti apa. Itu adalah farmakodinamik. Nah, untuk obat-obatan yang memang bertujuan untuk efek terapi, maka efek normalnya itu disebut sebagai efek utama atau efek primer. Jadi efek primer di sini adalah efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan, gitu ya. Sedangkan efek samping ini adalah efek yang tidak menjadi tujuan utama dalam pengobatan. Tapi efek samping ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, tergantung pada situasi dan kondisi pasien. Efek utama itu nanti bisa menimbulkan efek sekunder. Tetapi efek sekunder ini harapannya tidak lebih besar dibandingkan efek utama yang diinginkan. Sedangkan efek abnormal itu adalah efek di mana terjadi dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama. Jadi misalnya sudah diberikan dosis 50 mg, ternyata pasien kurang toleransi terhadap dosis yang sudah diberikan. Maka biasanya dosisnya dinaikkan atau mungkin diberikan alternatif pengobatan yang lain. Nah, gitu ya. Efek abnormal. Nah, ini ya, di efek abnormal. Sedangkan efek terapeutik itu adalah efek yang diinginkan. Jadi efek utama ya, efek primer. Jadi memang obat itu diresepkan ada alasan paliatif. Jadi mengurangi tanda dan gejala kalau paliatif ya. Atau bisa juga obat itu diberikan dengan alasan kuratif, memang menyembuhkan penyakit dalam jangka waktu yang lama, menjaga supaya kondisi pasien tetap stabil dalam jangka waktu yang lama, itu disebut sebagai efek kuratif. Sedangkan yang suportif itu untuk mendukung fungsi tubuh. Nah, misalnya yang suportif ini vitamin-vitamin gitu ya. Itu kemudian ada yang substitutif. Kalau seperti ini biasanya adalah menggantikan cairan atau substansi yang sudah ada. Jadi misalnya insulin. Insulin itu sebenarnya secara normal kan dihasilkan ya oleh tubuh kita. Jadi nggak perlu sebenarnya dari luar. Tapi ada kondisi tertentu yang kemudian insulin dalam tubuh kita itu tidak mencukupi untuk memetabolisme glukosa. Biasanya pada penyakit diabetes maka dibutuhkan insulin dari luar. Nah, kalau yang seperti ini disebut sebagai alasan obat diresepkan karena kondisi substitutif. Kemudian ada kemoterapeutik, ini apabila memang obat-obatan itu ditujukan untuk merusak sel-sel yang abnormal yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada restoratif. Kalau restoratif ini untuk mengembalikan kesehatan tubuh, nah ini contohnya vitamin dan suplemen. Gitu. Nah, untuk tahu bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik sehingga kita nanti bisa memberikan terapi yang sesuai pada pasien, maka perlu melakukan proses keperawatan. Proses keperawatan di sini tentunya kita harus melakukan pengkajian yang menyeluruh, tepat sasaran ya, head to toe. Jadi nggak boleh cuma diukur TTV-nya aja. Jadi sesuai dengan keluhan utamanya pasien, sesuai dengan sign and symptom atau tanda dan gejala yang dialami oleh pasien, karena kita perlu mengingat bahwa obat-obat dalam bentuk apapun itu diabsorpsi sesuai dengan rute yang kita berikan. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian mengkaji tanda-tanda toksisitas apabila kita sudah memberikan terapi yang sesuai dengan tanda dan gejala dan hasil pengkajian serta pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa. Kalau kita sudah memberikan obat ke pasien, jangan lupa selalu mengkaji tanda-tanda efek samping atau toksisitasnya. Kemudian setelah itu kita harus memberikan pendidikan kesehatan ke pasien, kira-kira apa saja yang harus dilaporkan ke pasien apabila pasien sudah mulai menunjukkan tanda dan gejala
yang tidak sewajarnya akibat dari efek samping obat. Kemudian jangan lupa untuk mengingatkan pasien kapan pasien harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Entah itu sebelum makan atau sesudah makan. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi. Kemudian periksa kembali literatur obat-obatan yang kita berikan. Ya, jangan sampai ketika kita memberikan obat-obatan kita tidak tahu fungsi obat itu untuk apa, kemudian onset kerjanya, durasi kerjanya, puncak kerja obatnya kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi itu untuk materi kita pada pembahasan kali ini tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Jika ada pertanyaan bisa bertanya secara langsung ya, atau bisa juga lewat WhatsApp kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.